大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 76-80. Ling Tian memutar matanya, berkata, tidak tertarik. Aku benar-benar tidak tertarik. Oh, mata Wang Bo berkilat saat dia berkata, kudengar bangsawan muda yang serta putra mahkota akan ada di sana. Bukankah saudara Ling tertarik untuk bergabung dengan mereka untuk bersenang-senang dan bermain? Mata Ling Tian berbinar saat dia berpikir, ternyata beberapa mainan ini akan hadir juga. Ini semakin menarik. Karena aku tidak punya apa-apa sekarang, lebih baik mencari mereka untuk mencari kesenangan. Mungkin saya akan dapat menemukan sesuatu yang berharga dari beberapa idiot ini. Petik 2. Setelah menegaskan keputusannya, Ling Tian tertawa terbahak-bahak, karena ada begitu banyak wanita dari semua keluarga bergengsi yang menunggu adik laki-laki ini di sini, tidak sopan jika saya tidak mengunjungi mereka. Bagaimana dengan ini? Kecil saudara di sini akan berada di sana pada waktu yang disepakati. Tetapi saudara Wang, Anda tidak boleh merebut wanita cantik dengan saya. Wang Bo tidak bisa membantu tetapi memutar matanya, memarahi dirinya sendiri karena menjadi orang yang sibuk. Berdasarkan sikap si kecil ini, bagaimana dia bisa gagal muncul di tempat yang penuh keindahan? Memikirkannya, dia masih memutuskan untuk memperingatkan Ling Tian, Tuan Muda Ling, jangan lupa untuk datang dengan penjaga. Semua orang di sana memiliki posisi tinggi, jika perkelahian terjadi, sendirian dan tidak berdaya akan membuatmu target yang mudah. Ling Tian memutar matanya, berkata, jangan bilang aku target yang mudah. Wang Bo pertama kali tertegun. Kemudian, dia teringat fakta bahwa yang duduk di depannya sebenarnya adalah orang yang diberi gelar, Top Silk Pants Under the Heavens. Untuk masalah seperti itu, tentu saja dia tidak perlu khawatir. Wang Bo kemudian batuk kering beberapa kali. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dia memutuskan untuk pergi. Ling Tian tidak bisa mengerahkan antusiasme untuk meminta orang itu tinggal untuk makan, dan mengikuti arus untuk mengirimnya keluar dengan sopan. Hanya ketika dia telah berjalan jauh, Ling Tian akhirnya menghela nafas lega. Bergegas kembali ke halaman kecilnya, dia menyadari bahwa Ling Chen telah lama keluar dari ruangan, tersenyum nakal padanya. Ling Tian menatapnya, berkata, apanya yang lucu? Apakah ada artinya menontonku memainkan gerakan kesopanan palsu dengan celana sutra itu? Ling Chen tertawa terbahak-bahak karenanya. Sepertinya bangsawan muda adalah pusat perhatian semua celana sutra di ibu kota, bagaimana dia akhirnya membenci celana sutra itu? Ling Tian hanya memelototinya dengan kejam, sebelum menghela nafas panjang dan ambruk di kursi rotan, mengangkat kakinya dan menyilangkannya. Ling Chen dapat melihat bahwa suasana hatinya sedang tidak baik, dan tidak berani mengolok-oloknya lagi. Sebaliknya, dia berjalan perlahan ke arahnya, mengerutkan alisnya saat dia berbicara, bangsawan muda, pada kenyataannya, kamu tidak perlu terus berpura-pura lagi dengan kekuatan kita saat ini. Bangsawan muda terlalu tidak adil terhadap dirimu sendiri. Chener tidak mengerti, mengapa bangsawan muda tidak melakukan operasi sekarang. Ling Tian menghela nafas lagi sebelum membuka mulutnya, alasannya banyak, tapi yang utama adalah aku tidak berani, bukannya aku tidak bisa. Terlebih lagi, ini bukan waktu yang tepat. Ling Chen menatap dengan mata terbuka lebar. Kamu tidak berani. Di dunia ini, siapa atau apa yang bisa membuat bangsawan mudaku begitu memprihatinkan? Ling Tian duduk tegak, sebelum dengan sungguh-sungguh berkata, Chener, bangsawan mudamu tidak sempurna. Di dunia yang luas ini, segala macam bakat dan keajaiban dapat muncul, semua di luar imajinasi kita sendiri. Pertama, semua negara sedang merekrut tetapi tidak keluar, menunggu katalis untuk merusak keseimbangan. Yang pertama bergerak, pasti akan berakhir sebagai target bagi yang lain. Jadi, tidak ada yang mau menjadi kambing hitam dan pergi dulu. Kedua, sementara radius laporan intelijen kita mungkin tumbuh semakin kuat, tetapi apakah Anda memperhatikan? Secara konsisten ada satu bagian yang belum terlihat peningkatan, dan itu adalah poin yang penting dan serius. Bingung? Ling Chen bertanya, bagian mana sebenarnya itu? Ling Tian mendengus, itulah masalah 6 keluarga besar. Informasi yang dapat kami kumpulkan tentang 6 keluarga besar semuanya adalah laporan permukaan. Adapun urusan antar mereka,
mereka mungkin masih memiliki kartu tersembunyi yang kami miliki, tidak tahu tentang. Huff, jika mereka telah membocorkan sedikit berita sekarang dan kemudian, saya mungkin masih mempercayainya. Namun, bahkan dengan semua sumber intelijen kami sebenarnya tidak dapat memperoleh secuil pun berita dari mereka. Apakah 6 keluarga besar terbuat dari lembaran besi? Bagaimana mungkin? Tidakkah kamu merasa ada yang aneh tentang itu? Ling Chen mulai mengerutkan kening mendengar hal ini, dengan ringan menyuarakan pengakuannya. Benar, sekarang bangsawan muda telah menyebutkannya, pelayanmu juga merasa ada sesuatu yang salah. Ling Tian melanjutkan dengan wajah berat, terutama untuk keluarga Yu Wei Utara, mereka tampaknya memiliki pertahanan kedap air. Ini membuatku curiga bahwa keluarga Yu ini, jelas merupakan keluarga paling rumit yang harus kita tangani. Hanya fakta bahwa keluarga ini telah mampu bertahan selama lebih dari 1 milenium menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Rumah tangga macam apa yang mampu bertahan begitu lama tanpa menderita kehancuran? Itu adalah kesulitan 1000 tahun. Jika tidak ada alasan khusus yang terlibat, bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati, saya tidak akan berpikir bahwa mereka hanya hidup sampai titik ini karena mereka memiliki keberuntungan yang luar biasa. Poin lainnya adalah sesuatu yang membuatku bingung selama lebih dari 10 tahun. Di dunia ini, kehadiran seni bela diri pasti ada, namun orang-orang yang berhubungan dengannya sangat rendah. Mengapa demikian? Kami sudah mengintai keluar selama lebih dari 10 tahun dengan imbalan minimal, mengapa demikian? Mempelajari dan berlatih seni bela diri, tujuannya adalah untuk menjadi terkenal di bawah langit, untuk membasmi yang kuat dan mendukung yang lemah. Namun, kita bahkan hampir tidak melihat hal semacam ini orang, mengapa demikian? Mengapa sekelompok orang ini menyimpan rahasia mereka? Ling Tian membombardir banyak pertanyaan sekaligus, membuat kepala Ling Chen sedikit pusing karena banyaknya informasi, membuatnya kehilangan kata-kata untuk sesaat. Ling Tian mengerutkan keningnya dengan erat, melanjutkan, aku menduga bahwa seluruh masalah ini telah dikendalikan di belakang layar, baik oleh satu orang atau oleh satu kelompok. Jika itu masalahnya, maka hasil akhirnya akan menjadi bencana. Tidak bisa kembali. Jadi, jika semua hal ini tidak terungkap dengan sendirinya secara alami, atau saya tidak dapat mengungkapkan kebenaran di balik itu semua, saya tidak akan bergerak begitu mudah. Begitu saya bergerak dengan tergesa-gesa, maka yang mungkin kita tarik adalah kesengsaraan petir dan guntur, yang mungkin benar-benar melenyapkan kita. Sejak duo Ling Jian dan Ling Qi pergi ke keluarga Yu Wei Utara 2 tahun lalu untuk mengintai mereka, tapi hampir tertangkap, hatiku mulai merasa curiga. Ketika mereka berdua bertindak bersama, bahkan aku tidak bisa mengatakan bahwa saya bisa mengalahkan mereka, apalagi menangkap. Ling Chen membuka mulutnya dengan kaget, ini tidak mungkin benar, kan? Jika semua ini benar-benar dikendalikan oleh seseorang atau organisasi, bukankah kekuatan organisasi ini akan sangat menakutkan? Bahkan ingin menaklukkan benua akan menjadi sepotong kue untuk mereka, jadi mengapa mereka menunggu waktu mereka? Ling Tian mondar-mandir dengan frustrasi, berkata, itulah yang membuatku bingung. Semakin aku berpikir, semakin aku merasa deduksiku seharusnya tidak salah, tetapi untuk alasan yang sama, aku merasa bahwa aku semakin dituntun dan lebih keluar jalur. Ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan untukku. Mungkin, masih ada variabel lain yang berperan di sini, tapi apapun masalahnya, kelompok orang ini ditakdirkan untuk menjadi lawan kita di masa depan. Begitu kita muncul sebagai kekuatan baru, tidak akan ada alasan bagi mereka untuk tetap memegang tangan mereka. Inilah alasan saya ingin Anda semua terus mempromosikan dan berkultivasi dengan keras. Apa yang akan kita hadapi di masa depan mungkin sesuatu yang lebih besar dari semua imajinasi kita. Selanjutnya, sangat mungkin bahwa semua ini terkait dengan keluarga Yu Wei Utara. Ini adalah insting saya. Ling Chen beristirahat dengan lembut di dadanya, berkata, tidak peduli seberapa kuat dan hebatnya mereka, Chener percaya bahwa bangsawan muda masih akan keluar sebagai pemenang. Ini juga instingku. Digoda olehnya, Ling Tian juga akhirnya mulai tersenyum dan kekhawatirannya hilang dari pikirannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mencubit hidung mungilnya, berkata, Chener saya benar-benar tahu bagaimana berbicara manis sampai saya tidak bisa membedakan utara dari selatan, membuat saya menjadi pria yang begitu bahagia. Ling Chen menepuk tangannya yang menyinggung, dan mulai berjuang dalam pelukannya, dengan tidak senang berkata, bangsawan muda yang jahat, kamu hanya tahu cara mencubit hidung orang.
Ling Tian berpura-pura akhirnya melihat cahaya, berkata, sepertinya Cener saya tidak suka orang mencubit hidungnya. Kalau begitu biarkan saya berpikir, bagaimana kalau saya menemukan tempat lain yang mungkin dia suka orang cubit. Menggosok jari-jarinya bersama-sama, senyum jahat menggantung di sudut mulutnya, Ling Tian menyeret matanya ke atas dan ke bawah tubuh Ling Chen, seolah menemukan tempat yang cocok untuk menyerang, akhirnya mengarahkan pandangannya ke puncak menjulang tinggi yang merupakan dadanya. Ling Chen memucat karena terkejut, dan menutupi dadanya dengan kedua tangan, berlari sambil menjerit. Ling Tian tertawa terbahak-bahak dan mengikuti di belakangnya, tidak lambat maupun cepat. Sehubungan dengan Ling Chen, Ling Tian juga tidak tahu bagaimana perasaannya. Sejak dia membawanya kembali 10 tahun yang lalu, kehidupan Ling Tian telah sepenuhnya diurus olehnya. Sementara Ling Chen setahun lebih tua dari Ling Tian, dia selalu merasa seperti anak kecil yang tidak akan pernah tumbuh setiap kali dia berada di sisi Ling Tian. Setiap saat, dia ingin bersandar pada Ling Tian dan menikmati rasa aman dari lubuk hatinya. Dengan demikian, skenario seperti itu terjadi, sementara Ling Chen lebih tua dari Ling Tian, dia akan mengandalkannya untuk segalanya. Pada saat yang sama, dia akan merawat pria yang dia kagumi dengan sepenuh hati. Sementara Ling Tian menikmati perhatian dan perhatian dari Ling Chen, dia juga akan melindungi wanita yang setahun lebih tua darinya. Setelah 10 tahun hidup bersama, hubungan antara mereka berdua telah melampaui hubungan seorang pelayan dan tuan. Hubungan mereka adalah hubungan di mana kedua belah pihak akan merasakan kehangatan dan ketergantungan. Setelah tertawa terbahak-bahak, Ling Chen meringkuk dalam pelukan Ling Tian, rambutnya acak-acakan, matanya kabur dan wajahnya memerah. Dia kemudian menggunakan jari untuk menggambar lingkaran di dada Ling Tian saat dia meminta, "Bangsawan muda, bisakah aku pergi bersamamu hari itu?" Ling Tian tertawa sebelum menjawab, "Aku akan pergi ke sana dengan motif menjemput gadis-gadis. Apa pantas bagimu untuk datang?" Ling Chen kemudian merengek, "Tapi aku ingin pergi dan melihat apakah ada kecantikan yang bisa menandingi bangsawan muda." Ling Tian kemudian menundukkan kepalanya dan mencium pipinya sebelum menggoda, "Bahkan jika ada satu atau dua, bagaimana bisakah mereka dibandingkan dengan Cenerku yang cantik?" Karena malu, Cener berkata, "Chen hanyalah pelayan bagi bangsawan muda untuk diperintah. Bangsawan muda masih harus mencari istri di masa depan." Saat dia mengatakan itu, sementara dia tidak keberatan, dia tidak bisa menahan rasa penyesalan dan kesedihan di hatinya. Ling Tian tertegun sejenak, karena dia mengerti apa yang dia maksud. Dia kemudian menjadi serius dan duduk tegak, mendukung Ling Chen juga, "Cener, lihat aku." Cener duduk di hadapannya dengan patuh, dengan keraguan di matanya. Saat dia melihat bangsawan mudanya yang ramah tamah, dia tidak bisa tidak jatuh cinta padanya. Ling Tian kemudian menatap mata Ling Chen, seolah-olah dia ingin menembus jauh ke dalam jiwanya, saat suaranya yang keras terdengar, "Cener, aku harap kamu akan mengingat kalimatku ini." Saat Ling Chen merasakan keseriusannya, hatinya bergetar sesaat sebelum menjawab dengan lembut, "Bangsawan muda tolong bicara." Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan putus asa dan putus asa di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa Ling Tian ingin memperingatkannya untuk tidak melewati batas, tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar. Ketika dia memikirkan hal itu, air mata mulai memenuhi matanya. Ling Tian lalu berkata dengan tenang tapi tegas, "Cener, aku tahu bahwa aku akan mengecewakanmu dalam hidup ini. Aku tidak akan bisa memberimu status yang layak, banyak istri atau selir yang saya miliki di masa depan. Anda akan selalu menjadi wanita di lubuk hati saya yang terdalam. Anda benar-benar wanita saya." Ling Chen merintih kegirangan saat dia menyelam ke pelukan Ling Tian. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia berkata, "Bangsawan muda, oh bangsawan muda. Cener bersedia melayanimu seumur hidupku. Cener tidak pernah berpikir untuk memiliki status apapun. Cener hanya ingin tinggal bersama sisi bangsawan muda sepanjang hidupku. Aku tidak punya permintaan lain." Ling Tian menyeka air matanya dengan lembut dan berkata, "Kamu hanya harus mengingat ini, tidak peduli kapan dan di mana, kamu akan selalu menjadi milikku. Apakah kamu mengerti?" Ling Chen menganggukkan kepalanya dengan gembira saat air matanya mengalir kemana-mana. "Cener mengerti. Cener adalah wanita bangsawan muda dalam hidup dan mati." Selama 10 tahun penuh, Ling Chen telah mengikuti Ling Tian selama 10 tahun penuh dan dia akhirnya mendengar penegasan dari Ling Tian. Saat momen yang ditunggu-tunggu ini akhirnya tiba, Ling Chen merasa bahwa dia diliputi kebahagiaan pada saat itu.
Bahkan jika kita mati sekarang, dia bisa melakukannya tanpa penyesalan. Ling Tian kemudian mendesah dengan rasa bersalah di dalam hatinya. Generasi ini persis seperti ini, jika dia menyebutkan pemikiran seperti itu di kehidupan sebelumnya di depan pacarnya, dia pasti akan diberikan 2 tamparan keras. Namun, Ling Chen sekarang dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan, seolah-olah dia telah menerima anugerah besar dari Ling Tian. Merasakan suasana yang menyedihkan, Ling Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Memem, aku sudah mendengarnya. Chener berkata bahwa dia ingin menjadi wanitaku. Haruskah aku membiarkannya memenuhi janjinya sekarang? Ling Chen terkejut saat dia menjadi malu sekaligus marah pada saat bersamaan. Tapi, dia juga bingung saat dia melarikan diri sambil berkata, dalam mimpimu, bangsawan muda. Dia kemudian memutar matanya dan menjulurkan lidahnya pada Ling Tian dengan manis. Saat Ling Tian melihat itu, hatinya mulai terasa gatal. Dia kemudian tidak bisa membantu tetapi melompat dan mengejarnya. Ling Chen kemudian terkikik saat dia menghindari tangannya, keluar dari ruangan. Ling Tian kemudian berpura-pura marah, lari lagi. Aku pasti akan menangkapmu hari ini. Kemudian dia mulai mengejarnya. Di luar pintu, Ibu Ling Tian, Chu Tinger, berjalan dengan gembira di wajahnya. Saat dia melihat mereka berdua bermain-main, dia tidak bisa menahan senyum. Tidak peduli seberapa buruk putranya, dia akan tetap menjadi biji matanya. Sejak nama terkenal Ling Tian sebagai celana sutra menyebar ke seluruh ibu kota, rambut Chu Tinger hampir memutih karena khawatir. Ketika anak-anak pejabat pemerintah lainnya seusia Ling Tian, jumlah lamaran telah membanjiri rumah tangga. Tapi, Ling Tian sudah berusia 15 tahun dan masih belum ada yang menunjukkan minat. Setiap pejabat yang memiliki anak perempuan akan menghindari Ling Xiao setiap kali mereka melihatnya di istana. Tanpa alasan lain selain nama terkenal Ling Tian. Orang tua mana yang rela mengirim putri mereka ke perapian? Saat Ling Tian dan Ling Chen melihat bahwa Chu Tinger telah tiba, mereka menahan diri. Ling Tian kemudian berjalan maju dan memberi hormat, mengapa ibu datang ke sini secara pribadi? Anda hanya perlu mengirim seorang pembantu untuk memberitahu saya dan anak ini akan mengunjungi Anda. Chu Tinger lalu tersenyum hangat, Tianer, ibu ada di sini untuk mendiskusikan sesuatu yang baik denganmu. Sesuatu yang bagus. Ling Tian merasa tertekan, tolong bicara, ibu. Anak ini pasti akan mematuhimu. Chu Tinger tertawa dan melanjutkan, beberapa hari kemudian, ayahmu akan kembali dari perbatasan. Pada saat itu, Kaisar akan mengadakan perjamuan besar untuk merayakannya selama 3 hari. Kudengar para putri akan mengadakan pesta perjamuan di Istana Musik Abadi dan semua wanita muda terkenal akan hadir. Karena Anda tidak memiliki pekerjaan di rumah, Anda harus pergi dan melihatnya. Jika Anda melihat wanita yang Anda sukai, kembalilah dan beritahu ibu. Ibu akan minta Kaisar untuk memberikan dekrit untuk menunjuk pernikahanmu. Ling Tian tercengang. Melihat senyum licik di wajah ibunya, dia tidak bisa tidak bertanya dengan getir, Ibu, agar para putri mengadakan jamuan makan di Istana Musik Abadi selama 3 hari untuk berbaur dengan bangsawan muda yang berbeda, itu tidak mungkin milikmu, ide kan? Chu Tinger kemudian menganggukkan kepalanya seolah-olah itu hanya seperti yang diharapkan, tentu saja itu adalah ideku. Jika tidak, mereka semua akan menyembunyikan anak perempuan mereka di rumah, bagaimana mungkin kamu bisa bertemu dengan mereka? Kamu hal yang mengecewakan, tidak menemukan istri meskipun kamu sudah sangat tua. Jika aku tidak akan mengkhawatirkanmu, kapan aku harus menunggu sampai sebelum memiliki cucu untuk dipeluk? Ling Tian hampir pingsan di tempat. Dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Ketika Wang Bo datang sebelumnya, Ling Tian merasa aneh, wanita-wanita ini biasanya tidak meninggalkan rumah, mengapa mereka tiba-tiba mengadakan jamuan makan? Pertempuran yang menang sepertinya tidak ada hubungannya dengan gadis-gadis kecil itu. Jadi itu skema ibunya. Dia benar-benar berusaha keras dengan gerakannya ini. Chu Tinger juga tidak punya pilihan. Dia tidak berdaya. Semua teman baiknya di masa lalu yang memiliki anak perempuan di keluarga mereka akan menghindarinya sepenuhnya. Bahkan jika mereka bertemu, mereka akan menemukan alasan untuk melarikan diri saat topik berubah menjadi anak-anak mereka. Meskipun Ling Tian sudah dewasa, masih belum ada satu pun lamaran pernikahan. Karena tidak memiliki alternatif lain, Chu Tinger mulai merencanakan secara rahasia. Saat Kaisar memberikan dekrit perayaan, dia membujuknya untuk mengirimkan dekrit lain. Ketika saatnya tiba,
dia akan membawa putranya untuk melihat-lihat, dan siapapun yang menyukainya, dia akan meminta dari kaisar untuk menikahkan mereka. Mengendarai pengaruh bahwa Ling Xiao terus mengumpulkan pahala untuk negara, dia pasti akan membuat putranya membawa pulang menantu perempuan untuknya hari itu. Tidak ada orang yang datang untuk melamar bukanlah masalah besar, tetapi bahkan ditolak bahkan setelah mengetuk pintu mereka berulang kali terlalu ofensif. Omong kosong macam apa ini? Keluarga Ling dapat dianggap sebagai klan keluarga yang luar biasa, mengapa menikahi putri mereka ke dalam keluarga menjadi hal yang memalukan? Chu Tinger benar-benar marah. Jadi dia membuat rencana mengerikan ini, berpikir, kalian semua tidak setuju, kan? Bagus, kalau begitu aku akan meminta kaisar sendiri untuk mengirimkan dekret. Mari kita lihat siapa yang masih bisa membuat keributan saat itu. Ling Chen yang berdiri di samping secara spontan tertawa terbahak-bahak, gemetar seperti bunga yang tertiup angin. Melihat ekspresi tertekan di wajah Ling Tian, dia merasa semakin sulit untuk berhenti. Ling Tian tidak bisa lagi tertekan, untuk berpikir bahwa ibunya sendiri telah berubah menjadi batu sandungan di jalannya saat ini untuk tetap melajang. Sebenarnya sampai-sampai dia merencanakan untuk pergi ke kaisar dan meminta penganugerahan pernikahan. Memikirkan sampai titik ini, Ling Tian merasa ingin membenturkan kepalanya ke balok kembang tahu untuk bunuh diri. Sedikit yang dia bayangkan bahwa Chu Tinger sebenarnya sama tertekannya dengan dia. Bahwa putranya sendiri benar-benar menjadi celana sutra. Chu Tinger benar-benar ingin pergi ke publik dan berteriak bahwa putranya sebenarnya tidak memaksakan dirinya pada gadis desa manapun, dan dia juga tidak melakukan kekejaman, jadi bagaimana dia bisa menjadi celana sutra. Bahkan gadis pelayan yang menempel di sampingnya seperti bayangan selama 10 tahun terakhir di kamarnya masih perawan, jadi dari mana asal kata celana sutra? Apa karena dia selalu berkelahi? Tapi anak keluarga siapa yang tidak bertengkar dan berkelahi di ibu kota? Ini menunjukkan betapa hidup dan normalnya anak saya sebenarnya. Memukuli sang pangeran, serta putra pejabat. Ini menunjukkan bakat yang dimiliki anak saya. Itu menunjukkan bahwa anak-anak lain tidak memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Ling Tian. Jika mereka memiliki kemampuan, mereka dipersilakan untuk memukuli anak saya. Sungguh anak-anak yang tidak berguna, memfitnah anak laki-laki dengan mengatakan bahwa dia adalah celana sutra setelah dikalahkan. Pui. Chu Tinger tidak bisa menahan perasaan marah dari lubuk hatinya. Cara dia memandang Ling Tian juga semakin membosankan. Ditandai dengan nama celana sutra, hanya dengan pergi berperang, apa yang bisa Anda harapkan? Bisakah pertengkaran membuatmu kembali menjadi seorang istri? Tidak apa-apa jika Anda ingin menculik seorang wanita kembali. Selama Anda berhasil memasak nasi mentah, Anda hanya akan menahan pukulan. Namun, kemana gadis itu bisa lari juga? Apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan, keluarga gadis itu hanya dapat mengenali hubungan ini. Pemukulan sebagai ganti istri, apakah Anda dirugikan? Anda terlihat seperti pria terhormat, tetapi rayuan Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ayah Anda yang kasar. Kadang-kadang, Chu Tinger tidak bisa menahan kepanikan, dan gatal untuk mengingatkan putranya berulang kali untuk menemukan gadis yang cocok dan dengan agresif mendorong dirinya ke arahnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan itu, dia pasti sudah lama mengusir Ling Tian dengan tongkat untuk menemukan seorang gadis untuk dirayu. Sungguh hal yang memalukan. Dia masih satu-satunya keturunan. Langsung dari Duke Ling. Satu-satunya putra Jenderal Ling yang agung. Untuk berpikir bahwa dia bahkan tidak dapat menemukan calon pasangan. Dan tidak ada yang mau mengangkat topik pernikahan dengannya. Ini adalah adegan lucu epik, situasi yang bahkan melampaui situasi yang paling tidak masuk akal. Melihat bagaimana Ling Tian menatap kosong ke angkasa, Chu Tinger marah sesaat, dan dengan kejam menendangnya, pergi dan bersiaplah, minta Tuan Qin untuk mengajarimu cara membaca beberapa puisi. Ingat, jangan ungkapkan sifat huliganmu begitu kamu keluar dari rumah. Jika hal-hal masih tidak berhasil saat ini, maka ibumu akan mematahkan kakimu. Chu Tinger merasa tidak berdaya. Anak ini tampak seperti stroberi lembut di luar, tetapi sebenarnya sangat ulet. Setelah berulang kali dipukuli selama setengah jam, menangisi ibu dan ayahnya, dia hanya tidur siang sebelum lincah melompat-lompat seolah tidak ada yang salah. Tidak ada yang tahu bagaimana ototnya dibuat, sangat tangguh. Melihat bagaimana ibunya datang dengan penuh senyum, tetapi pergi dengan penuh amarah, Ling Chen di sampingnya sudah lama pingsan karena sakit perut karena tertawa. Sambil memegang perut kecilnya,
dia terus mengerang sambil mencoba menahan tawanya. Melihat tatapannya yang setengah mati, Ling Tian hanya bisa menggertakkan giginya. Dia tidak bisa membantu tetapi meraihnya dan membalikkannya, menempatkannya di atas lututnya dan memberikan 2 pukulan keras pada bokongnya yang montok namun gagah. Pukulan tajam dan jernih terdengar seperti musik merdu di telinganya, dan anak laki-laki, apakah itu terasa menyenangkan? Ling Chen berteriak nyaring, segera melompat sambil memegangi pantatnya, wajah kecilnya memerah seperti darah. Tepi matanya langsung memerah. Melihat bagaimana Ling Chen terlihat seperti bunga pir di tengah hujan, Ling Tian mendapat kejutan yang tidak menyenangkan. Berpikir cepat, dia berkata, "Chener, apa yang harus dilakukan? Bangsawan mudamu sekarang tidak tahu bagaimana mengatasi ini, cepat bantu aku memikirkan sebuah ide." Ling Chen dengan kasar diinterupsi olehnya, dan sambil merenung, air mata yang akan tumpah ditarik sebagai hasilnya. Memikirkan masalah ini sebelumnya, dia tidak bisa menahan senyum sekali lagi. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku hanya tidak percaya ada pertanyaan yang tidak bisa dipecahkan oleh bangsawan mudaku. Ling Tian menghela nafas panjang, tampak sedih, dengan keadaan sekarang, aku hanya bisa berhati-hati. GGG. Ling Chen secara alami mengerti apa yang dimaksud Ling Tian dengan melempar hati-hati, dan tawa yang menggelegak di dalam dirinya tidak dapat dicegah, sekali lagi keluar. Suara tawa yang mirip dengan lonceng angin bergema di halaman kecil, orang bisa tahu betapa bahagianya pemilik tawa itu hanya dari itu. Wajah Ling Tian menjadi gelap, seolah-olah badai salju datang saat dia berkata, "Pergi dan tanyakan pada Ling Jian, berapa banyak dari Ling Kong yang telah dia periksa." Sekelompok otak babi, sudah 10 tahun namun tidak ada kemajuan dalam itu. Katakan padanya bahwa jika dia tidak dapat menyelesaikan ini dalam 2 bulan lagi, ketika dia kembali, saya pribadi akan memberinya tongkat. Tidak dapat melampiaskan kemarahan dan frustrasinya, Ling Jian secara alami menjadi karung tinjunya. Sebenarnya masalah itu tidak bisa disalahkan pada Ling Jian. Bagian utamanya adalah bahwa Ling Tian bahkan tidak lagi menempatkan pasangan ayah dan anak Ling Kong di matanya. Saat Ling Tian mulai tumbuh dewasa, baik ayah dan anak menjadi mainan bagi Ling Tian untuk kembali sesekali. Baru-baru ini, dia bahkan mengirim pasangan itu kembali ke barat laut sekali lagi. Sekarang Ling Tian hanya kehilangan daftar nama orang-orang yang bersekongkol dengan keduanya, dia tidak ingin membuat mereka khawatir sebelum waktunya. Ini juga sebagian karena ketakutan bahwa kakeknya sudah lanjut usianya dan mungkin tidak dapat menerima pukulan mental itu. Jadi dia mulai menyeret masalah itu keluar. Dengan demikian, para korban sebenarnya adalah pasangan ayah dan anak, karena mereka dipermainkan sampai mereka merasa seperti mati. Ling Chen menarik tubuhnya yang manis saat dia berpikir, kasihan Ling Jian, kamu baru saja menjadi karung tinju untuk bangsawan mudamu sekali lagi, semua yang terbaik. Pada saat yang sama, seekor elang kurir terbang keluar dari halaman kecil, berputar setengah sebelum menghilang seperti sambaran petir hitam, menghilang di cakrawala. Ribuan mil jauhnya, Ling Jian, yang sedang berbaring dipukuli sampai babak belur, tiba-tiba menggigil tak terkendali. Bersama dengan ketidakberdayaan Ling Tian, dengan tawa Ling Chen, dengan harapan celana sutra di ibu kota, dengan ketakutan keluarga dengan anak perempuan, pasukan Jenderal Ling akhirnya memasuki ibu kota dengan kemenangan. Negara sedang bergembira, semua pejabat keluar untuk mengucapkan selamat. Anggota dari semua asosiasi sang putri, termasuk bagian puisi, kaligrafi, dan seni juga dipanggil untuk berkumpul bersama. Apa yang ingin disampaikan oleh penulis di sini adalah semacam lelucon, karena kembang tahu atau tahu lunak sehingga Anda tidak dapat membunuh diri sendiri dengannya. Ini adalah cara untuk mengungkapkan kebodohan atau ketidakberdayaan pada skenario. 2. Ini digunakan untuk menggambarkan kecantikan seorang wanita. Halaman keluarga. Ling Tian duduk di ruang rahasia dengan diam sambil membaca berita yang dikirim kembali dari segala penjuru. Ada beberapa dari berita ini yang paling menarik perhatiannya. Tuan muda ketiga dari keluarga Nangong, salah satu dari 6 keluarga besar, berangkat setengah bulan yang lalu ke keluarga yang untuk melamar pernikahan. Putra kepala keluarga dari keluarga Xiao Zhenyu telah mengunjungi keluarga Dongfang dari 6 keluarga besar. Catatan penulis, meskipun ada 8 keluarga aristokrat besar dengan status yang sama, Ling Tian terbiasa menyingkirkan keluarga Ling dan Yang. Dia mengabaikan keluarga Ling karena dia merasa bahwa kekuatan keluarga Ling tidak ada bandingannya dengan 6 keluarga lainnya. Sedangkan untuk keluarga Yang, Ling Tian bahkan tidak melihat mereka.
Berita yang membuat Ling Tian paling tertarik adalah ini, putra mahkota dari keluarga Wei Utara melamar keluarga Yu, menikahi putri muda dari keluarga Yu sebagai istri pertama dari putra mahkota. Namun, dia ditolak. Putri dari keluarga Yu memutuskan untuk menjelajahi benua untuk memperluas wawasannya. Dia sudah berangkat dari Wei Utara dan keberadaannya tidak diketahui. Saat Ling Tian melihat berita ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mempertimbangkannya. Tidak peduli seberapa besar keluarga Yu, mereka masih berada di wilayah Wei Utara, di bawah yurisdiksi Kaisar Wei Utara. Hanya apa yang keluarga Yu andalkan untuk menolak lamaran putra mahkota. Selanjutnya, lamaran itu dibuat secara pribadi oleh Kaisar. Keluarga Yu ini jelas tidak sederhana. Ungkapan terakhir, keberadaannya tidak diketahui, membuat Ling Tian sangat tertarik. Ling Tian secara alami akan tahu seberapa besar jaring informasi bawahannya. Bahkan dengan pencarian menyeluruh seperti itu, mereka masih memberinya laporan, keberadaan tidak diketahui. Apa artinya ini? Hanya ada dua penjelasan untuk situasi seperti itu. Pertama, putri dari keluarga Yu tidak keluar sama sekali, dan menjelajahi benua hanyalah alasan. Kedua, kekuatan keluarga Yu jauh di atas Ling Tian. Jadi, Ling Tian tidak dapat menemukan apapun. Sungguh keluarga Yu. Ling Tian berpikir dengan tenang, karena mereka punya nyali untuk menolak proposal Kaisar Kekaisaran Wei Utara. Mengapa? Mereka repot-repot mencari alasan. Satu-satunya kemungkinan adalah penjelasan terakhir. Karena putri keluarga Yu keluar dan kerajaan Bantalan Langit adalah yang paling banyak terjadi saat ini, kemungkinan besar dia berada di kerajaan Bantalan Langit. Ling Tian mulai tersenyum, tampaknya hal-hal menjadi semakin menarik. Ling Tian tersenyum lebar, jika putri dari keluarga Yu benar-benar datang ke kerajaan Bantalan Langit, aku akan dapat melihat sekilas kekuatan sebenarnya dari keluarga Yu dari dia dan para pengikutnya. Ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk langkah selanjutnya. Ling Jiu diam-diam melihat ekspresi Ling Tian dan memberikan pandangannya sendiri. Jika bangsawan muda bisa membawa putri dari keluarga Yu ke kamar tidurnya, hehe, kemungkinan musuh kita akan menjadi sekutu kita. Sehubungan dengan pendapat ini, Ling Tian menolaknya sambil tersenyum. Jika dia tidak memenuhi harapannya, dia harus berdiri di samping bahkan jika dia adalah putri dari Kaisar Giok. Meskipun penting untuk memerintah surga, kisah cintanya sendiri tidak boleh dikorbankan. Tentu saja, jika putri dari keluarga Yu memenuhi harapannya, dia juga tidak akan keberatan. 1. Hari terpenting akhirnya tiba. Pagi-pagi sekali, Ling Tian diseret dari tempat tidurnya oleh Chu Tinger, memanggil 6 pelayan dengan lambaian tangannya dan mendandani Ling Tian. Hanya setelah 2 jam mereka berhenti di bawah tatapan puas Chu Tinger. Pada saat Ling Tian meninggalkan kamarnya, dia merasa beban berat telah lepas dari pundaknya dan dia akhirnya bisa melihat cahaya matahari lagi. Sebelum dia meninggalkan mansion, Chu Tinger menyusulnya dan berkata, "Tianer, kamu dapat memilih siapapun yang kamu inginkan. Tapi, sebaiknya kamu tidak memilih Jin Feng atau Jiao Yue, kedua putri itu. Ibumu tidak ingin untuk meminta hal yang mustahil dari Kaisar." Ling Tian setuju saat dia dengan cepat memanggil beberapa penjaga di belakangnya dan meninggalkan rumah seolah dia melarikan diri. Dia bahkan tidak repot-repot menunggu Wang Bo, menaiki kudanya dan pergi. Seolah-olah monster akan keluar dari rumahnya kapan saja. Dia seperti giok, kudanya seperti naga. Ling Tian awalnya sudah sangat ramah tamah. Ditambah dengan fakta bahwa dia berdandan dengan sengaja, dia sangat luar biasa. Sepanjang jalan, dia menarik banyak tatapan ingin tahu dari orang-orang di jalanan. Tapi saat mereka melihat bahwa itu adalah bangsawan muda Ling yang terkenal, mereka semua dengan cepat memalingkan muka ketakutan. 2 jam penuh berdandan. Ya ampun. Ling Tian berteriak dalam hatinya. Untuk seseorang yang hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk mandi setiap hari, 2 jam berdandan itu seperti neraka. Di belakangnya, keempat penjaga memandangi gerbang mansion dengan ragu, apa yang salah dengan bangsawan muda yang biasanya tak kenal takut ini. Jangan bilang itu karena betapa bersemangatnya dia karena berkumpulnya wanita-wanita cantik di istana. Mereka semua tertawa aneh dan segera mengejarnya dengan kuda mereka. Setiap kali Ling Tian datang ke istana kekaisaran, dia merasa sangat tidak nyaman. Bisakah ini disebut istana kekaisaran? Ling Tian berharap dia dapat membawa kaisar kembali ke abad ke-21 bersamanya untuk membiarkan dia melihat kota terlarang. Itu disebut istana kekaisaran. Apa ini bisa dipertimbangkan? Meskipun memiliki lahan yang luas,
Ling Tian merasa bahwa itu bahkan tidak sebanding dengan halaman keluarga Ling yang dia bangun. Saat dia turun dari kudanya di depan istana, Ling Tian menginstruksikan pengawalnya untuk mengikuti penjaga istana ke halaman samping. Kemudian, dia mengikuti dua penjaga istana yang bertugas menerima tamu ke istana musik abadi. Kedua penjaga yang memimpin jalan jelas mengenali siapa bangsawan muda Ling ini, menjilati dia di sepanjang jalan. Bangsawan muda Ling, Jenderal Ling sekarang berada di Martial Virtue Hall. Apakah bangsawan muda ingin melihatnya? Mengapa saya ingin pergi ke sana? Cari ayah saya untuk menerima pukulan. Ling Tian kemudian memikirkan ekspresi ayahnya ketika ayahnya melihatnya kemarin. Jika bukan karena fakta bahwa Ling Xiao terlalu lelah, dia mungkin akan melayani Ling Tian dengan putaran hukum keluarga. Saat Ling Tian memikirkan hal itu, dia menjadi sangat tertekan, lagi pula aku adalah putramu. Mengapa kamu bertindak seolah-olah aku adalah musuhmu? Mendengar ini, kedua penjaga mulai cekikikan. Ling Tian berjalan maju sambil bertanya, sebelum saya tiba, bangsawan muda mana yang datang? Seorang penjaga kemudian menjawab, bangsawan muda yang adalah yang pertama tiba. Saya mendengar bahwa ada juga Tuan Muda Nangong yang datang bersamanya. Bangsawan muda Li, bangsawan muda Zhao, bangsawan muda Liu, dua bangsawan muda dari keluarga Fu, bangsawan muda Su, penjaga itu perlahan mendaftar, menyebutkan lebih dari selusin nama. Ling Tian memutar matanya dan berkata, saya berani bertaruh bahwa ini adalah pertama kalinya sampah ini terbangun begitu awal dalam hidup mereka. Banyak hal yang tidak berguna. Para penjaga tertawa ketika mereka menanggapi dengan setuju. Namun, mereka berpikir dalam hati, jika Anda memenuhi harapan, bagaimana Anda bisa begitu terkenal? Bangsawan muda Ling, istana musik abadi ada di depan. Kami tidak akan mengikuti bangsawan muda Ling. Bangsawan muda tolong bantu dirimu sendiri. Kedua penjaga membungkuk sebelum pergi. Ling Tian menjawab dengan, oh, dan mengeluarkan dua uang kertas. Ambil anggur, ini untuk bangsawan muda ini. Terima kasih banyak, bangsawan muda. Tepat ketika Ling Tian masuk ke istana musik abadi, dua pelayan istana maju untuk menyambutnya. Setelah berjalan beberapa langkah, dia mendengar gelombang tawa dan keributan dari dalam. Ling Tian mengerutkan kening sejenak ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, orang-orang ini benar-benar memperlakukan istana sebagai rumah bordil. Semua orang sangat berisik. Saat dia memasuki istana, Ling Tian hampir curiga dia masuk ke tempat yang salah. Di kiri dan kanannya ada sekelompok pria di mana-mana. Adapun wanita terhormat, tidak satu pun dari mereka yang terlihat. Ling Tian mengenali hampir semua orang di sini. Mereka semua adalah bangsawan muda dari berbagai pejabat pemerintah. Jika mereka membandingkan tingkat celana sutra, masing-masing dan semuanya sebanding dengan Ling Tian. Bahkan jika ada beberapa yang berada di level yang sedikit lebih rendah, mereka tidak terlalu jauh darinya. Mereka semua sangat bersemangat, ludah beterbangan di sekitar, jelas sangat tertarik dengan Gathering of Flowers ini. Beberapa dari mereka bahkan memiliki benjolan di selangkangan mereka, pedang mereka terhunus sepenuhnya. Meskipun mereka mengenakan jubah sebagai penutup, kepala mereka mulai terlihat. Siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan? Ling Tian mau tidak mau berhenti dan bertanya kepada kedua pelayan istana, apakah ada kesalahan di sini? Apakah ini pengumpulan bunga atau pengumpulan celana sutra? Satu Kaisar Giok adalah Raja Alam Surgawi. Geli, kedua pelayan istana mulai terkikik ketika mereka menjawab, para putri dan semua nona muda masih bersiap di aula dalam. Mereka belum keluar. Ling Tian menjawab dengan, oh, sebelum berkata, kalau begitu aku akan kembali lagi nanti. Haha, bukankah bangsawan muda Ling ini? Aku sudah lama tidak melihatmu dan bangsawan muda Ling tampaknya lebih menawan. Tepat ketika Ling Tian ingin pergi, suara lusuh terdengar dari belakang. Saat Ling Tian menoleh, dia melihat seorang pria yang mengenakan pakaian berwarna cerah berbicara dengannya sambil tersenyum. Meskipun cuacanya tidak hangat, dia sudah melambai-lambaikan kipasnya dengan lembut, ingin terlihat sangat elegan. Namun, jika digabungkan dengan penampilannya yang jorok dan vulgar, dia terlihat sangat aneh. Uhuk-uhuk, jadi itu saudara Liu. Ling Tian berjuang dengan keinginan untuk meludahi penampilannya yang kotor saat dia memaksakan senyum. Saudara Liu, ini bernama Liu Chuanzi. Dia adalah putra satu-satunya dari kepala pertahanan, Liu Qing. Sepertinya dia mengalami pergumulan yang sama dengan Ling Tian, berjuang untuk menikah. Ling Tian tidak begitu mengerti, dalam pemahamannya,
putra dari keluarga aristokrat seperti dirinya harus menjadi sasaran semua wanita. Mengapa sampai sekarang tidak ada yang tertarik padanya? Mungkinkah orang-orang di dunia ini tidak mementingkan ketenaran dan kekayaan? Tapi sepertinya tidak demikian juga. Bagaimana Ling Tian tahu bahwa sebelum melamar keluarganya, status kedua keluarga harus dicocokkan dengan tepat? Bagaimana keluarga kecil berani menjembatani perbedaan kelas sosial itu sebelum istri pertamanya menetap? Mereka baru berani mendekat setelah istri pertama dikukuhkan. Adapun keluarga dengan status yang sama, mereka ingin putri mereka menikah dengan keluarga yang baik. Jadi, wajar jika mereka tidak mempertimbangkan celana sutra seperti Ling Tian. Dengan demikian, situasi canggung seperti ini tercipta. Suara Liu Chuanzi segera menarik perhatian semua orang ke pintu masuk. Ketika mereka melihat bahwa celana sutra terkemuka di ibu kota telah tiba, mereka semua berkerumun untuk menyambutnya. Hanya 6 orang yang tetap tidak tergerak, dan Ling Tian juga mengunci pandangannya pada mereka berenam. Salah satunya adalah seseorang yang akrab, bangsawan muda dari keluarga Yang Wei. Dua di belakangnya adalah adik laki-laki Yang Wei. Di sebelah kiri Yang Wei adalah seorang pria tampan berjubah putih, menatap Ling Tian dengan tatapan mengejek. Di sampingnya adalah seorang pria muda yang tampak lembut dengan makeup tebal di mana-mana. Dengan penglihatan Ling Tian, dia secara alami dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita dengan satu tatapan. Di belakang mereka adalah pria tinggi dan kekar. Saat Ling Tian melihat posisinya berdiri, dia yakin pria kekar itu adalah penjaga pria berjubah putih. Sehubungan dengan pria berjubah putih ini, Ling Tian yakin bahwa dia pasti tuan muda ketiga dari keluarga Nangong Le. Semua orang yang datang ke sini sendirian tetapi bocah ini benar-benar membawa seorang penjaga dan seorang wanita. Ling Tian mendengus di dalam hatinya, karena kamu begitu dekat dengan keluarga Yang dan menunjukkan sikap seperti itu. Jelas bahwa kamu akan menentangku. Menghadapi musuh, Ling Tian tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Siapa pria yang terlihat seperti anjing itu? Ling Tian bertanya dengan hidung menunjuk ke langit. Liu Chuanzi dan yang hadir lainnya sudah sangat tidak senang dengan Nangong Le yang agung. Saat dia tiba, dia membawa watak bangga, mengabaikan semua orang yang hadir. Seolah-olah dia tidak menempatkan siapapun yang hadir di matanya. Saat mereka mendengar Ling Tian berbicara dengan niat buruk, mereka sangat gembira. Sial, meski kami tidak bisa memprovokasi Anda, seseorang yang bisa memprovokasi Anda akhirnya ada di sini. Mereka semua mulai memperkenalkannya pada Ling Tian dengan rempah-rempah dan bumbu ditambahkan di pengantar. Saat ini, Nangong Le sudah berdiri dengan tenang. Dia tersenyum kepada Ling Tian dari jauh dan berkata, ini pasti bangsawan muda Ling, kan? Aku sudah lama mendengar namamu yang terkenal. Melihatmu hari ini, kamu benar-benar hidup sesuai dengan namamu. Bangsawan muda Ling memang karakter yang sembrono. Yang Wei dan saudara-saudaranya bahkan tidak repot-repot bangun ketika Yang Wei berkata dengan nada eksentrik, benar, nama bangsawan muda Ling telah menyebar jauh dan luas. Sementara saudara ipar saya ini begitu jauh, dia juga telah mendengar tentangmu. Saudara ipar, mengkonfirmasi pernikahan begitu cepat. Mereka sangat cepat. Tampaknya keluarga yang juga sangat menantikan pernikahan ini. Melihat ekspresi senang di wajah Yang Wei, dia tampak seolah-olah dia takut dunia tidak tahu bahwa bangsawan muda Nangong ini adalah saudara iparnya. Tampaknya keluarga yang sangat senang dengan pernikahan ini. Ling Tian tertawa dan mengambil 2 langkah ke depan, kakak ipar. Ling Tian memang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Sejak kapan bangsawan muda terkenal Nangong menjadi menantu keluarga Yang? Nangong Le tersenyum dengan keanggunan, adik laki-laki ini ada di kerajaan bantalan langit untuk masalah ini. Berkat rahmat keluarga Yang, masalah ini dikonfirmasi tadi malam. Ling Tian menjawab dengan terkejut, memem. Sebelum berkata, saya mendengar bahwa keluarga Yang memiliki 2 bunga yang indah. Saya ingin tahu bunga mana yang dipetik oleh Nangong. Kata-katanya ini sangat sembrono, membuat wajah Yang Wei dan saudara-saudaranya menjadi jelek. Yang Wei kemudian menjawab dengan garis-garis hitam di seluruh wajahnya, kepala keluarga telah membuat keputusan untuk menikahkan kakak perempuanku dengan Nangong Le. Ling Tian kemudian menghela nafas dengan penyesalan ketika dia berkata, begitu. Aku bertanya-tanya mengapa saudara Nangong ada di sini di Istana Musik Abadi. Jangan bilang kamu tidak puas dengan rindu muda dari keluarga Yang dan ingin mencari seorang selir di sini hari ini. Pada saat itu, semua celana sutra di belakangnya mulai menirukan Ling Tian. Orang ini,
Tidak hanya menikahi nona muda dari keluarga yang tanpa tanda, dia sebenarnya masih datang ke sini hari ini. Jelas bahwa dia tidak memiliki niat baik. Wajah Nangong Le menjadi jelek saat wanita berpakaian salib itu mengerutkan kening dan berteriak, "Kamu dengan nama keluarga Ling, bagaimana kabar saudara laki-laki keduaku di sini atas perhatianmu?" Saat dia berteriak, semua bangsawan muda yang hadir dapat segera mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita. Mereka semua menoleh ke arahnya serempak, mengukurnya dari bawah ke atas. Dari cara dia mengatakan, "Kamu dengan nama keluarga Ling," dapat dilihat betapa buruknya kesan dia terhadap Ling Tian. Ling Tian menjawab dengan, "Oh," sebelum berkata dengan tenang, "Jadi Nona Nangong." Tidak heran. Dia sengaja menyeret kata-katanya, membuatnya terdengar sangat mendalam. Nangong Le menatap adiknya dengan teguran sebelum menjawab, "Ini adikku, Nangong Yu. Dia masih muda dan tidak tahu sopan santun, kuharap bangsawan muda Ling tidak akan disalahkan di sini. Adapun mengapa aku ada di sini hari ini, saya di sini hanya untuk melihat dunia sedikit dengan kulit tebal. Karena identitas Nangong Yu sudah terungkap, tampaknya terlalu kecil baginya untuk mencoba menyembunyikannya lagi. Meskipun dia sopan di permukaan, kilasan kekejaman di matanya tidak luput dari Ling Tian. Jelas bahwa dia hanya menyembunyikan kemarahannya di dalam hatinya. Pria kekar di belakang Nangong Le memiliki wajah penuh amarah saat dia menatap Ling Tian. Namun, Nona Nangong ini tidak memiliki temperamen yang baik. Dia terus bertanya, "Kamu bermarga Ling," ketika kamu berkata, "Tidak heran, apa yang kamu maksud dengan itu?" Ling Tian tertawa terbahak-bahak dan semua bangsawan muda yang sudah mengerti apa yang dimaksud Ling Tian tertawa bersamanya. Wajah Nona Nangong itu langsung memerah. Dia adalah wanita yang sangat manja di rumah, terbiasa sombong dan suka memerintah. Bagaimana dia bisa tahan ditertawakan oleh begitu banyak orang? Selanjutnya, setelah mendengarkan bagaimana Ling Tian ketika dia berada di keluarga Yang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. "Apa yang kalian tertawakan? Diam, kamu. Katakan padaku apa artinya." Pertanyaan terakhir dikatakan kepada Ling Tian. Kemudian, sebuah tawa terdengar dari pintu, karena bangsawan muda Nangong tidak ada di sini untuk mencari selir dan dia masih membawa saudara perempuannya, maka dia pasti ada di sini untuk memilih suami untuk Nona Nangong. "Saya berumur 16 tahun, sangat menawan dan belum menikah. Saya ingin tahu apakah saya dapat memenuhi harapan Nona Nangong." Saat suara seperti bebek ini terdengar, semua orang tahu siapa yang baru saja tiba bahkan tanpa melihat. Dia adalah bangsawan muda yang merupakan bagian dari 3 celana sutra besar di ibu kota, Huangbo. Hanya dengan frasa ini, dia hidup sesuai dengan namanya sebagai celana sutra. Saat semua orang menoleh untuk melihat, mereka melihat seseorang berdiri di dekat pintu mengenakan jubah sutra berwarna hijau muda. Dia bahkan memiliki bunga peoni besar di kepalanya dengan sehelai rambut panjang tumbuh di tahi lalat di pipinya. Pada saat ini, dia sedang mengutak-atik rambut itu, melihat ke atas dan ke bawah ke arah Nangong Yu dengan sepasang mata bejat, mendecakkan lidahnya pada saat yang bersamaan. Tingginya 7 kaki, tapi beratnya bahkan tidak 100 kaki. Ditambah dengan pakaiannya, dia tampak seperti tiang bambu di samping pintu.